Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita telah sampai pada chapter 20. Setelah membahas chapter FR02, chapter tersebut ada banyak kaitannya dengan chapter ini, terutama soal frame Noan yang akan banyak kaitan dengan frame stigmata. Lu sekarang jarang banget upload bang? Yah sorry guys, urusan RL gua lumayan banyak, gua juga bingung kenapa semenjak ngonten RL gua jadi makin sibuk, dan kondisi fisik gua juga makin menurun. Tapi ya udahlah daripada kebanyakan curhat, mending lu pantun dulu kayak biasa. Beli semen di toko bangunan. Dapat bonus kipas angin. Rupiah turun gak karuan. Ayo masuk ke story biar gak pusing. Gila sih nih kucing up to date banget, tapi bener kata dia, ayo masuk ke story biar gak pusing. Setelah korupte terakhir dijatuhkan, ruang akuarium kembali sunyi, hanya diisi gerakan ikan tropis di balik kaca. Tim Purifying Force memastikan tidak ada lagi sinyal musuh. Namun hasil pemindaian tetap terganggu interferensi, membuat posisi target tidak bisa ditentukan secara akurat. Chico berusaha mengoordinasikan tim, tetapi kerja sama mereka berantakan, banyak anggota terbiasa bekerja sendiri, ditambah kehadiran rekrutan baru membuat komunikasi tidak efektif. Upaya peretasan kamera pengawas juga belum selesai. Delapoer menjelaskan bahwa sistem enkripsi di fasilitas ini berbeda dari standar zaman keemasan, sehingga sulit ditembus dari luar. Namun, jika mereka mencapai ruang administrasi, ia bisa langsung mengatur ulang sistem dari dalam. Melihat kondisi tim yang mulai tertekan dan ancaman serangan berikutnya yang tidak pasti, Chico memutuskan mengubah prioritas. Mereka akan bergerak menuju ruang administrasi untuk mendapatkan akses kamera. Meskipun misi utama adalah mencari kelompok Scarlet Revelation atau Wahyu Scarlet yang diakini telah dijebak oleh Ascendan. Chico menduga keberadaan fasilitas yang masih aktif ini bukan kebetulan, dan kemungkinan besar mereka sedang diawasi. Di tengah persiapan, interaksi antara Delapoer dan Norris menunjukkan dinamika tim. Delapoer tampak gugup menghadapi operasi besar pertamanya, sementara Norris dengan santai mencoba menyemangatinya, meski ia sendiri belum pernah bertemu Ascendan. Ketegangan itu diputus oleh tembakan peringatan dari atasan, memaksa Norris kembali fokus ke tugasnya. Saat tim bersiap bergerak maju, Delapoer sempat terdiam menatap ikan-ikan di akuarium. Ia merenungkan konsep Red Tide yang dipercaya oleh Scarlet Revelation, bahwa kesadaran orang mati tetap hidup sebagai gema yang tersimpan. Namun seperti manusia dan ikan yang terpisah oleh kaca, kedua bentuk kehidupan itu tidak akan pernah benar-benar saling memahami. Bentar bang, kok bisa ada ikan masih hidup? Yah itulah yang diherankan Delapoer Meng. Ia mulai ada yang janggal saat melihat ikan-ikan di akuarium. Fasilitas ini mungkin masih berfungsi, tapi tidak masuk akal makhluk hidup bisa bertahan tanpa perawatan. Tempat ini seharusnya hanyalah kuburan yang terawat, bukan habitat yang hidup. Tanpa sadar, Delapoer menjauh dari tim dan mendekati kaca akuarium. Semakin dekat, ribuan ikan berkumpul, menempel pada satu sisi, membentuk susunan mata majemuk raksasa yang terus mengikuti gerakannya. Pantulan dirinya di mata-mata itu mulai berubah, terdistorsi, berputar, lalu perlahan hancur. Tubuhnya dalam refleksi seakan meleleh, tulang, darah, dan dagingnya terurai, menyisakan bentuk kosong yang mengapung. Sensasinya ikut berubah, ia kehilangan kendali atas tubuhnya, kakinya tak lagi terasa. Sosok asing dalam kesadarannya terus mendekat ke kaca, seolah tertarik oleh sesuatu di baliknya. Perasaan aneh muncul, kebahagiaan yang memuncak, seakan seluruh tubuhnya menyambut pelepasan dari batas fisik. Kesadarannya mulai terdorong untuk bebas, meninggalkan tubuhnya, melampaui batas antara dirinya dan sesuatu di dalam air. Ia merasa hanya perlu sedikit lagi untuk mencapainya, sampai sebuah suara keras memanggil dan menghentikan semuanya. Bianca tersadar sambil batuk, kesadarannya yang sempat tenggelam perlahan kembali. Di sekeliling, hanya tersisa mayat berdebu dan cahaya lampu pelacak yang mulai padam, sementara proyeksi visualnya menghilang. Saat fokusnya pulih, ia melihat Lucia berdiri di depannya bersama komandan dan anggota tim lain yang berjaga. Komandan menjelaskan bahwa ia terpaksa menghentikan Phantom Tracer karena kondisi mind Bianca menjadi sangat tidak stabil. Bahkan sebelum koneksi Deep Mind bisa sepenuhnya membantu. Bianca menyadari bahwa kesadaran sebelumnya memang telah menyimpang. Apa yang ia lihat, termasuk ribuan ikan di akuarium, kemungkinan hanyalah halusinasi akibat efek Phantom Tracer.
ia memastikan bahwa mainnya kini sudah stabil dan meminta koneksi dihentikan. Setelah terputus, Bianca mengamankan kembali perangkat Phantom Tracer. Lucia mengingatkan bahwa alat itu jauh lebih berisiko dibandingkan perlengkapan standar, karena dapat memicu penyimpangan mind jika digunakan terlalu lama. Komandan pun menegaskan hal yang sama, memperingatkan agar Bianca tidak mengambil risiko. Bianca tetap tenang dan menganggap pengalaman ini sebagai batas uji penggunaan alat tersebut, selama koneksi mind dapat menstabilkannya tepat waktu. Namun komandan menilai situasi ini terlalu dipaksakan. Mereka belum benar-benar siap, baik dari sisi misi maupun penggunaan frame baru yang masih belum stabil. Babilonia pukul 9, setelah laporan misi sebelumnya, komandan melaporkan bahwa Litos memiliki pandangan unik tentang Red Tide. Bahwa mereka yang mati sebenarnya masih ada, hanya berubah menjadi bentuk kesadaran yang terpecah. Hassen mengaitkan hal ini dengan insiden di akuarium Copperfield, yang diduga merupakan ulah Ascendant. Ia menjelaskan bahwa selain konstruk, Ascendant juga mempengaruhi kelompok manusia, termasuk sekte bernama Wahyu Scarlet, yang percaya Red Tide dapat membangkitkan orang mati. Kelompok ini awalnya hanya terdiri dari 13 orang, 13 revelasionis, namun berkembang menjadi ribuan pengikut. Baru-baru ini, ke-13 pendiri tersebut menerima undangan dari Ascendant, yang menjanjikan kelahiran kembali melalui Red Tide jika mereka datang ke lokasi tertentu dan lulus seleksi. Meski awalnya dianggap sekadar hiburan, harapan itu berubah menjadi pegangan di tengah keputusasaan. Namun, sebagian besar dari mereka tewas dalam perjalanan, menyisakan sedikit yang selamat. Satu-satunya revelasionis yang masih hidup adalah Grace, yang terakhir terlihat di akuarium Copperfield. Hassen menegaskan bahwa mereka tidak mungkin diubah menjadi konstruk karena tidak memiliki afinitas Tantalum 193, dan bahkan Ascendant secara teori tidak mampu melakukannya seperti pada kasus Noan. Untuk menyelidiki, Babilonia telah mengirim Purifying Force, termasuk Chico, namun, seluruh tim menghilang setelah mengirim laporan terakhir bahwa area sekitar akuarium sudah bersih dari Corrupted dan mereka akan mulai investigasi terhadap Wahyu Scarlet. Kini, komandan ditugaskan untuk melanjutkan misi tersebut. Menyelidiki Wahyu Scarlet, mengungkap tujuan Ascendant di akuarium, serta menyelamatkan korban yang masih hidup. Sebelum berangkat, komandan sempat menanyakan tentang Lee, namun Hassen tidak memberikan jawaban rinci, hanya menegaskan bahwa semua yang dilakukan bertujuan mencegah tragedi Empirea terulang, dan meminta kepercayaan serta waktu. Jadi komandan menerima penjelasan itu dan bersiap untuk misi berikutnya. Suasana di kapal pengangkut terasa suram, anggota Purifying Force lebih banyak diam, hanya sesekali berbicara singkat sebelum kembali tenggelam dalam keheningan. Beberapa wajah dikenal, namun banyak juga anggota baru yang baru bergabung. Perhatian komandan tertuju pada Bianca yang kini memimpin tim. Setelah cedera parah di misi sebelumnya, ia hadir dengan frame baru yang belum pernah terlihat, menggantikan Veritas yang masih diperbaiki, bahkan senjatanya berubah, dari busur menjadi sword staff, disesuaikan untuk pertempuran jarak dekat di dalam ruangan. Bianca kemudian memberikan perangkat koneksi Deep Mind yang telah ditingkatkan, dan mulai menjelaskan teknologi baru bernama Phantom Tracer, alat inti dari frame stigmata. Perangkat ini mampu merekonstruksi kejadian masa lalu di suatu area dengan membaca data yang tersimpan dalam Punishing Virus, sesuatu yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh tombak FOS milik Grey Raven. Dengan memanfaatkan sifat virus yang menyimpan informasi, Phantom Tracer memungkinkan mereka menelusuri kejadian masa lalu langsung dari lingkungan yang terkontaminasi. Namun, kemampuan ini memiliki risiko besar. Penggunaan pelacak dapat menyebabkan penyimpangan mind jika tidak segera distabilkan melalui koneksi Deep Mind, bahkan berpotensi menimbulkan kerusakan permanen. Dan masalahnya, batas aman penggunaan alat ini belum diketahui. Frame stigmata dan Phantom Tracer sendiri belum diuji secara menyeluruh karena situasi yang mendesak. Tanpa lingkungan uji yang aman, mereka terpaksa langsung menggunakannya di lapangan. Menyadari risiko besar dari teknologi yang belum matang ini, komandan tidak bisa menyembunyikan ketegangannya. Teringat pada insiden sebelumnya dengan frame eksperimental yang berakhir buruk, seperti Plum dan Empirea. Buset dah, lagi dan lagi, kasus frame baru dibuat dan langsung dipakai. Gak abis pikir gua juga sih Meng. Pas kilas balik frame Lucia dan Liv itu udah buat gua ngepalin tangan. Saking keselnya karena kayak gak ada pilihan lain. Ya udahlah, lanjut lagi bang. Kata-kata Hassen yang mengingatkan tentang harapan serta kepercayaan pada para peneliti yang diucapkan si Kikan, terus terngiang di benaknya.
Namun, melihat kondisi saat ini, ia mulai meragukan keputusan yang diambil. Dengan emosi tertahan, komandan mempertanyakan asal-usul frame stigmata, yakin bahwa Hassen dan Asimov tidak akan menyetujui penggunaannya tanpa pengujian matang. Ia langsung meminta jawaban dari Bianca. Bianca terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, bahwa teknologi stigmata berasal dari Kurono, pihak yang telah meneliti sejak awal kemunculan Punishing Virus. Chapter 20, Melintasi Laut yang Hancur. Bianca sedang menjelaskan data dari Phantom Tracer kepada timnya saat Vesalius, peneliti utama dari Kurono sekaligus pencipta frame stigmata, menginterupsi melalui panggilan terminal. Vesalius menunjukkan sikap sinis terhadap Psikikan, menyindir keberanian Psikikan yang menghubungkan Mind Beacon langsung ke Corrupted, serta mempertanyakan efektivitas koneksi Deep Mind pada frame stigmata yang ia anggap tidak sempurna. Terjadi perdebatan ideologis ketika Vesalius bersikeras menyebut konstruk dengan nama kode frame mereka daripada nama asli. Ia berargumen bahwa konstruk adalah langkah evolusi baru dan menganggap upaya mempertahankan sisi manusiawi, seperti penggunaan nama asli atau penampilan yang familiar, adalah bentuk penyangkalan yang memicu penyimpangan mind. Namun, Lucia membela bahwa identitas masa lalu tetaplah penting. Di tengah tekanan kata-kata Vesalius, Bianca sempat terdiam saat teringat ucapan tajam dari anggota Purifying Force yang mempertanyakan pakaian biarawatinya. Sebuah sindiran emosional bahwa ia seharusnya mengirim para desertir ke neraka, bukannya membimbing mereka ke surga. Ketegangan meningkat saat Vesalius menganalisis data unggahan dari Phantom Tracer milik Bianca. Ia kecewa karena durasi operasional yang singkat dan munculnya halusinasi segera setelah aktivasi. Vesalius memperingatkan bahwa frame stigmata saat ini adalah bentuk yang setengah hati, karena Bianca bukan pilihan pertama dan frame tersebut dikembangkan dengan terburu-buru. Ia menekankan bahwa Phantom Tracer dirancang untuk menguraikan data di dalam Punishing Virus, dan ketidakstabilan Bianca disebabkan oleh keterputusan antara dirinya dan kenyataan dari senjata yang ia gunakan. Setelah panggilan berakhir, Bianca menjelaskan kepada Psikikan bahwa Vesalius adalah pencipta bingkainya. Terungkap bahwa lapisan baju biarawati yang dikenakan Bianca hanyalah pelapis sementara untuk menstabilkan mind karena keterbatasan waktu produksi, bukan rancangan asli Vesalius. Meski menyadari Bianca sedang memikul beban sebagai kandidat pengganti dalam frame yang tidak stabil dan menyimpan keraguan di matanya, Psikikan memilih untuk tetap fokus pada misi saat musuh mulai mendekat dari kedalaman bawah tanah. Tim tiba di akuarium Copperfield yang disambut oleh pesan otomatis dari layanan pelanggan AI. Meskipun fasilitas tampak berfungsi, Bianca mendeteksi sisa Punishing Virus dan mulai menggunakan Phantom Tracer untuk menyelidiki area. Di lantai bawah, ia menemukan petunjuk samar berupa ukiran logam.
yang memperingatkan tentang jalan menuju kota dan lorong yang runtuh tergenang air, serta pesan-pesan aneh mengenai kelinci dan ular piton yang mengarah pada ketidakstabilan realitas di tempat itu. Saat mengoperasikan Phantom Tracer, Bianca mengalami gangguan glitch dan diserang oleh musuh Phantom, dan ia mulai mempertanyakan kemampuan adaptasi perangkat tersebut terhadap kesadarannya sendiri. Melalui proyeksi masa lalu yang dihasilkan perangkat, Bianca berinteraksi dengan hantu seorang pemulung yang mengungkap bahwa kelompok Wahyu Scarlet yang dipimpin oleh Grace berada di lantai 3 bawah untuk mencari Red Tide demi sebuah kelahiran kembali. Penyelidikan berlanjut dengan penemuan, seperti perekam suara berisi napas ketakutan dan lilin yang terus diganti di dekat pesan pemilik akuarium untuk putrinya. Lalu Bianca kembali dipandu oleh hantu pemulung melewati serangkaian memori kolektif, yang penuh dengan jeritan frustrasi dan transformasi menjadi bagian dari Ascendant. Reaksi Phantom Tracer yang semakin kuat membawanya ke sebuah gerbang air yang terkunci. Bianca akhirnya menemukan sekelompok penyintas yang terisolasi di area dengan konsentrasi punishing virus rendah. Para penyintas ini percaya bahwa Grace akan membawa keselamatan. Namun Bianca meluruskan bahwa ia datang untuk menyelidiki orang-orang yang hilang. Setelah berjanji akan membantu evakuasi, seorang penyintas memberikan kode akses 9451. Dengan kata sandi tersebut, tirai air terbuka, memungkinkan Bianca dan Sikikan untuk turun menuju lantai dasar akuarium. Saat tirai air terbuka, siaran otomatis yang ceria dari akuarium kontras dengan atmosfer horor yang menyambut tim di terowongan lantai 2 bawah, konsentrasi punishing virus yang melonjak tajam, membawa aroma busuk yang pekat, menuntun Sikikan dan tim pada sebuah kotak alarm kebakaran yang tertutup coretan anak-anak, serta noda merah hitam kering yang mengerikan. Sikikan membongkar paksa pintu kotak tersebut, menyebabkan tumpukan daging tanpa bentuk setinggi 2 lengan tumpah ke lantai dengan suara lendir yang menjijikkan. Makhluk tersebut merupakan massa organik berupa jaringan otot yang bergabung dengan serpihan logam dalam lendir busuk. Melalui Phantom Tracer, Bianca melihat pemandangan yang lebih mengerikan. Penampakan sosok-sosok manusia tanpa wajah yang tak terhitung jumlahnya terperangkap di dalam massa daging tersebut. Kengerian memuncak saat kista-kista di permukaan makhluk itu pecah satu persatu, mengeluarkan suara tangisan setiap kali cairannya tumpah. Wajah-wajah bengkok pada gumpalan tersebut tampak berada dalam kegilaan antara euforia dan rasa sakit yang luar biasa, bergumam kegirangan bahkan saat tubuh mereka teriris logam tajam dan bersimbah darah. Untuk mengakhiri pemandangan terkutuk itu, seorang anggota Purifying Force membakar habis massa daging tersebut dengan api bersuhu 2800 derajat. Di balik sisa pembakaran yang menjadi arang, Bianca menemukan sebuah pelat logam yang tertanam di dalam tubuh makhluk tersebut. Setelah menyeka sisa material organik yang menempel, Bianca menemukan sebuah nama yang terukir di sana, Delapoer. Kepingan memori melalui Phantom Tracer terlihat. Delapoer terbangun dalam kebingungan di sebuah ruang santai yang kaku, sementara di dimensi lain, Norris berjuang mati-matian melarikan diri dari kejaran Ascendant dengan tubuh penuh luka bakar. Di tengah kegelapan terowongan, Norris mengosongkan magasinnya ke arah bayangan yang merangkak, namun pisaunya hanya menusuk massa lunak seperti tahu. Keadaan berbalik seketika saat monster tersebut membalas dengan tembakan lendir asam yang mulai melelehkan anggota tubuh Norris secara perlahan. Horor memuncak saat memori masa lalu tumpang tindih dengan penyiksaan di masa kini. Dalam kilas balik latihan menembak, seorang rekan cerewet memberi instruksi kepada Delapoer bahwa musuh tidak bisa memegang senjata jika tangan mereka hancur, dan juga lebih baik menembak kaki daripada tidak kena sama sekali. Ironisnya, saat kalimat itu terngiang, di realitas nyata monster tersebut menghancurkan tangan dan kaki Norris, hingga ia tidak bisa lagi melawan atau melarikan diri, membiarkannya tergeletak tak berdaya saat virus pekat mulai menginvasi sistemnya. Dalam delusi yang semakin pecah, memori beralih ke momen pemberian kue robot bermata selai merah. Suara kunyahan kue yang manis di masa lalu menyatu dengan suara kunyah yang menjijikan dari monster yang sedang mengunyah daging hidup-hidup. Dalam wujud monster yang kehilangan kewarasan,
Ia bergumam menanyakan rasa kue tersebut kepada Norris yang sedang ia lahap. Bianca yang menyaksikan seluruh kengerian ini melalui Phantom Tracer tidak mampu menahan guncangan emosionalnya. Makhluk lendir itu, yang merupakan sisa-sisa Delapoer, merangkak kembali ke dalam kotak alarm sambil menangis terseduh-seduh di dalam kegelapan. Lalu sebuah suara gaib yang tumpang tindih tiba-tiba merasuki kesadaran Bianca, memaksanya untuk mendekat ke pusat penderitaan tersebut. Suara itu membawa Bianca ke dalam disorientasi mendalam, di mana ia mendapati dirinya terperangkap dalam halusinasi padang salju yang dingin. Di sana, ia berhadapan dengan proyeksi Chico yang memberikan doktrin kelam, bahwa keterikatan emosional pada orang hidup maupun mati hanya akan mengaburkan penilaian dan membuat mereka lemah. Chico bersikeras bahwa untuk melawan monster, mereka sendiri harus menjadi monster yang acuh terhadap kematian. Dalam percakapan yang emosional tersebut, Bianca teringat kembali pada momen saat ia harus mencabut nyawa seseorang. Sebuah memori yang menghantuinya. Bianca menolak ideologi Chico, berargumen bahwa pasti ada cara lain selain menjadi monster. Namun, nada bicara Chico berubah menjadi lembut yang tidak biasa, mengingatkan Bianca pada saat anggota Purifying Force berhenti menganggapnya sebagai sosok yang ragu-ragu. Chico menekankan bahwa mereka harus terbiasa dengan perpisahan. Bahkan jika suatu saat Bianca harus menghabisi nyawa Chico sendiri jika ia berubah menjadi corrupted. Halusinasi tersebut memuncak saat sebuah dorongan melempar Bianca ke dalam badai salju yang membutakan. Di tengah deru angin, ia mendengar permohonan terakhir Chico yang teredam sebelum semuanya menghilang. Kesadaran Bianca akhirnya ditarik kembali ke dunia nyata oleh suara Lucia. Meskipun rasa dingin imajiner itu masih membekas, Bianca mencoba menstabilkan mind miliknya, dan segera berpaling kepada psikikan untuk melaporkan temuan krusial yang ia dapatkan dari penglihatan tersebut. Dalam panggilan mendesak dengan petinggi Babilonia, Bianca melaporkan temuan kritis bahwa Ascendance telah mengumpulkan Red Tide dalam volume masif di reservoir tingkat terendah akuarium Copperfield. Melalui simulasi Asimov, terungkap bahwa jika dilepaskan, zat tersebut akan mencemari seluruh lautan hanya dalam waktu 2 bulan. Selain risiko polusi, Bianca menjelaskan adanya eksperimen untuk mempercepat evolusi makhluk hetero yang dapat melipat gandakan jumlah mereka secara drastis dalam waktu singkat. Karena senjata Longinus tidak efektif menembus struktur bawah tanah akuarium, Hassen mengusulkan penggunaan senjata Omega. Namun, Nicola memperingatkan adanya hambatan birokrasi dari parlemen yang ingin menyimpan senjata tersebut untuk restorasi pangkalan bulan. Menanggapi hal ini, Bianca memimpin Purifying Force untuk melakukan infiltrasi ke lantai 3 bawah guna mengumpulkan bukti rekaman komprehensif. Bukti otentik ini menjadi kunci utama agar parlemen memberikan otorisasi penggunaan senjata Omega, dan misi dimulai. Di tengah persiapan menuju lantai 3 bawah, terjadi perdebatan internal dalam Purifying Force mengenai alokasi personel. Bianca bersikeras untuk meninggalkan beberapa anggota guna melindungi para pengungsi dan mengamankan jalan keluar. Meskipun sempat mendapat tentangan dari anggota lain yang menilai prioritas utama adalah kecepatan penyelidikan. Setelah kesepakatan tercapai, tim dibagi menjadi 2 kelompok untuk memastikan keselamatan warga sipil sekaligus menjaga jalur retreat tetap terbuka. Psikikan kemudian menginstruksikan Lucia untuk tetap tinggal di lokasi guna memimpin operasi pertahanan. Mengingat Purifying Force kurang berpengalaman dalam tugas perlindungan, dan karena keterbatasan jangkauan koneksi DeepMind, Psikikan harus tetap mengikuti Bianca dan tim pendahulu ke kedalaman akuarium. Setelah memberikan kepercayaan penuh kepada Lucia untuk menjaga pintu keluar, Psikikan bersama Bianca melanjutkan infiltrasi menuju area terdalam.
Dalam perjalanan menuju lantai bawah, Bianca mulai mengalami gangguan persepsi di mana batas antara ilusi dan kenyataan menjadi kabur. Menggunakan Phantom Tracer, Bianca merekonstruksi memori masa lalu yang mengerikan. Para pemulung dari sekte Wahyu Scarlet, yang awalnya percaya pada janji kelahiran kembali, justru perlahan berubah menjadi makhluk hetero. Beberapa dari mereka kehilangan kewarasan, merasa tubuh mereka hancur atau berubah menjadi entitas lain. Sementara yang lain mulai saling memangsa dalam kondisi pikiran yang kacau. Penyimpangan mind Bianca semakin parah akibat punishing virus, memaksanya untuk terus bergantung pada koneksi deep mind dari psikikan agar tetap stabil. Dalam salah satu fragmen memori, terungkap nasib tragis Hitro, salah satu anggota Purifying Force yang hilang. Melalui pelacakan data, Bianca menyaksikan proses transformasi yang mengerikan. Red Tide merembes melalui pipa-pipa fasilitas, menelan para konstruk, dan mengubah mereka secara instan menjadi Red Coral Host yang agresif. Setelah berhasil menumbangkan rekan mereka yang telah bermutasi, Bianca menyimpulkan bahwa inilah metode bagaimana tim pendahulu menghilang satu demi satu. Dengan tekad yang semakin kuat meski dihantui ilusi, Bianca bersama tim bergerak menuju aula pertunjukan lumba-lumba sebagai jalur terakhir menuju lantai 3 bawah. Di sana, ia bersiap menghadapi para Ascendant dalam kondisi tempur penuh. Sementara sistem otomatis akuarium mengumumkan dimulainya pertunjukan.
Di tengah kekacauan di aula pertunjukan lumba-lumba, Bianca terjebak dalam ruang data yang tercipta secara anomali tanpa ia aktifkan sendiri. Melalui Phantom Tracer, ia menyaksikan manifestasi hantu-hantu digital yang menyuarakan penderitaan ekstrim. Antara rasa lapar yang tak terbendung dan jeritan minta tolong untuk dibebaskan dari kurungan daging mereka. Meskipun mind Bianca berada di ambang batas kehancuran akibat paparan data virus yang terlalu dalam, ia terus merangsek maju untuk mengungkap sisa memori yang tertelan. Konfrontasi memuncak saat Bianca harus melawan kesadaran hetero host, entitas yang terus membisikkan keputusasaan dan kutukan. Dalam kondisi kritis ini, koneksi Deep Mind dengan psikikan diaktifkan hingga level maksimum, menstabilkan kesadarannya dan memberikan kekuatan untuk menghajar musuh ini. Dengan momen memilukan di mana sisa-sisa kesadaran manusia di dalam monster tersebut memohon untuk diakhiri penderitaannya. Kekacauan pecah saat struktur akuarium Copperfield mulai runtuh dan kaca tempret pecah, menyebabkan air laut membanjiri ruang pertunjukan lumba-lumba dengan tekanan dahsyat, meski beberapa anggota Purifying Force sempat mendesak untuk terus menyelam ke lantai 3 bawah. Psikikan dengan tegas memerintahkan mundur. Ia menyadari bahwa bertarung di bawah air tanpa modul peningkatan khusus, hanya akan menjadi misi bunuh diri bagi para konstruk. Sebelum area tersebut sepenuhnya tenggelam, tim berhasil mengerahkan drone pelacak kumbang yang berisiko tinggi terinfeksi untuk menangkap rekaman visual krusial. Upaya ini membuahkan hasil saat drone mengirimkan gambar mengerikan tentang Red Tide yang telah memenuhi seluruh ruang di bawah mereka, yang segera diunggah ke pusat komando sebagai bukti mutlak bagi parlemen. Saat gerbang evakuasi mulai menutup secara otomatis dan permukaan air yang naik drastis menghambat pergerakan, jalur keluar tim tampak tertutup rapat, jadi psikikan menginstruksikan Lucia, yang berada di area aman, untuk fokus menyelamatkan para pengungsi terlebih dahulu dan kembali lagi nanti dengan peralatan mesin penggiling berat untuk membongkar gerbang. Di tengah keputusasaan saat air sudah mencapai dada, seorang anggota tim yang dulunya adalah pemulung memberikan tangki oksigen cadangan miliknya kepada psikikan. Sebuah tindakan solidaritas yang menunjukkan sisi kemanusiaan di balik cangkang mesin mereka. Namun secara tak terduga, gerbang berat itu berhenti menutup tepat sebelum mengunci mati ruangan tersebut. Melalui siaran publik yang lemah, suara Grace muncul memohon bantuan. Ia mengaku terjebak di ruang kendali lantai 2 bawah bersama anak-anak setelah Chico dan timnya mengorbankan diri demi melindungi pelarian mereka. Meskipun seorang anggota tim dengan sinis memperingatkan bahwa ini kemungkinan besar adalah manipulasi Grace untuk memanfaatkan kekuatan bertarung mereka melawan monster, Bianca tetap memutuskan untuk merespon. Tim kini bergerak menembus banjir menuju ruang kendali, menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju pusat misteri, sekaligus potensi jebakan mematikan yang disiapkan oleh mereka yang telah beraliansi dengan Ascendan. Psikikan menjelaskan situasi yang berkembang kepada Lucia, yang kemudian memastikan bahwa ia akan menjaga pintu keluar selagi para pengungsi yang rapuh dievakuasi secara bertahap. Setelah melumpuhkan sisa-sisa makhluk hetero di sepanjang jalur yang terendam, tim berhasil mencapai ruang kontrol. Namun, suasana seketika menegang saat anggota Purifying Force menyiapkan senjata mereka, mengantisipasi kemungkinan pengkhianatan saat pintu ruang kontrol mulai terbuka. Di balik pintu, tim bertemu langsung dengan Grace yang tampak sangat kelelahan dan kuyu. Jauh berbeda dari foto pengarahan sebelumnya, kecurigaan tim terbukti ketika psikikan mempertanyakan keberadaan anak-anak yang sebelumnya disebutkan. Grace terdiam, dan hanya ditemukan beberapa orang tua yang tidak berdaya serta jatuh pingsan. Anggota tim yang skeptis segera menghentikan sandiwara tersebut, dan mulai mengangkut para pengungsi yang ada di sana demi efisiensi waktu. Saat guncangan hebat kembali melanda akuarium dan suara geraman musuh terdengar mendekat dari lorong, Lucia mendesak tim untuk segera bergerak karena struktur bangunan sudah diambang keruntuhan total.
Namun Bianca memutuskan untuk tetap di belakang guna menahan gelombang makhluk hetero yang merangsek maju, memberikan perlindungan bagi rombongan. Di bawah tekanan air yang telah mencapai dada, si Kikan bersama tim membawa pengungsi terakhir dan berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar. Di tengah runtuhnya struktur akuarium, Bianca menemukan seorang anak pengungsi yang tertinggal, dan memutuskan untuk melindunginya serta bergegas bertemu Lucia. Sambil mengawal anak tersebut menuju aula, stabilitas mental Bianca mulai terganggu. Perangkat Phantom Tracer miliknya mengalami malfungsi, memicu rentetan ilusi distorsi di mana dunia tampak terbalik dan suara-suara teriakan penuh rasa bersalah, penyesalan, ketakutan, dan tawa histeris mulai menghantui kesadarannya. Bianca terus berjuang menembus gelombang musuh dan cahaya putih yang menyilaukan, membawa anak tersebut hingga bertemu dengan unit konstruk lainnya yang sedang membersihkan lorong. Bersama-sama, mereka membentuk garis pertahanan terakhir untuk melindungi para pengungsi atau pemulung agar bisa mundur ke area aman. Puncaknya terjadi ketika misi evakuasi dinyatakan selesai dan ancaman fisik telah sirna, saat Bianca bermaksud mengajak anak yang ia selamatkan untuk pergi bersamanya. Namun seorang anggota bertanya dengan bingung kepada siapa Bianca berbicara. Terjangan Red Tide menenggelamkan Bianca, merusak sensor tubuhnya hingga rasa sakit akibat infeksi berubah menjadi mati rasa yang berbahaya. Meski tingkat infeksinya telah melewati ambang batas aman, ia secara ajaib tetap mempertahankan kesadaran di tengah kegelapan sunyi yang mengancam akan menyeretnya ke tidur abadi. Terjepit antara ilusi penyelamatan dan kenyataan pahit, Bianca berjuang melawan rasa berat pada tubuhnya demi tanggung jawab memimpin tim. Dengan sisa kekuatan, ia menyatukan kembali pecahan main miliknya yang retak dan berusaha keras membuka mata. Saat Bianca membuka mata, ia bukan ditemukan oleh timnya, melainkan oleh sosok monster mengerikan yang mendekapnya. Di balik wajah makhluk yang terdistorsi itu, Bianca mengenali itu Chico, yang kini ia kira telah berubah menjadi corrupted, namun tetap melindunginya. Chico membisikkan janji masa lalu tentang hari di mana ia kehilangan kemanusiaannya, memicu tangis Bianca saat menyadari bahwa sosok yang ia cari justru menyelamatkannya dalam wujud monster. Namun, momen tersebut berakhir tragis ketika kubah kaca di atas mereka hancur, menenggelamkan keduanya ke dalam pusaran air laut. Di
Di ruang sidang Babilonia, Hassen meninjau kalkulasi dari Gestalt yang menunjukkan tingkat korban mencapai 87,1% dengan keberhasilan misi hanya 28,4%. Anggota Dewan melayangkan protes keras atas rencana Jenderal Wells tersebut, menuntut agar tingkat kerugian ditekan hingga di bawah 20% karena terbatasnya jumlah pasukan. Konflik memuncak pada penggunaan senjata Omega. Jenderal Wells menjamin tingkat korban lebih rendah jika seluruh senjata Omega dikerahkan. Namun Dewan menolak dan bersikeras mencadangkan setengah kekuatan senjata Omega untuk melindungi Pangkalan Bulan, meski belum ada laporan infeksi Punishing Virus di sana. Dewan bersikap kaku karena Pangkalan Bulan merupakan fasilitas vital produksi senjata Omega yang tidak boleh terancam risiko sekecil apapun. Setelah sidang ditutup, Nicola dan Hassen mengevaluasi posisi mereka yang sulit di antara fraksi sentris dan ancaman pengaruh Kurono, menyadari bahwa mereka harus segera mengambil langkah politik berikutnya sementara tentara terus bertaruh nyawa di garis depan. Di tepi tebing, Sikikan mengamati ombak Red Tide yang kian mengancam sambil menanti keputusan dari Babilonia. Meski situasi kritis, militer justru diperintahkan untuk berdiam diri daripada menghentikan arus infeksi. Melalui komunikasi singkat, Seelisa mengungkapkan bahwa Kurono telah membocorkan detail pertempuran ke parlemen, menyebabkan situasi lepas kendali dan memaksa Presiden Hassen menunggu momentum tepat untuk pemungutan suara ulang. Di tengah kekacauan di lorong parlemen, Seelisa yang terburu-buru dihentikan oleh Murray. Tanpa sepatah kata pun, Murray memberikan catatan rahasia berisi sebuah chip data sebelum menghilang. Saat Seelisa memeriksa isi chip tersebut di terminalnya, ia menemukan informasi yang sangat mengejutkan hingga membuatnya segera berlari mencari Presiden Hassen. Situasi di parlemen memanas setelah Hassen memaparkan data intelijen rahasia mengenai ancaman makhluk yang akan lahir dari Red Tide untuk melahap segalanya. Meskipun Nicola menegaskan urgensi bahaya jika infeksi tersebut memasuki lautan, faksi Dewan kembali terpecah. Sebagian anggota Dewan mulai mendesak pengerahan seluruh senjata Omega, namun anggota Dewan B melakukan intervensi emosional untuk menghentikan dukungan tersebut. Anggota Dewan B berargumen bahwa ancaman tersebut hanyalah produk lain dari virus punishing yang bisa dihancurkan nanti, asalkan Pangkalan Bulan tetap aman. Ia memohon agar parlemen tidak berjudi dengan masa depan umat manusia, dan tetap memprioritaskan cadangan senjata untuk Pangkalan Bulan hingga jalur produksi di sana dimulai kembali. Perdebatan ini berakhir buntu, mengembalikan suasana aula ke dalam perselisihan tanpa kesepakatan yang jelas. Sikikan menerima kabar buruk dari Seelisa bahwa parlemen tetap menolak mengerahkan seluruh senjata Omega. Sebuah keputusan yang secara teori membiarkan permukaan bumi hancur demi keamanan Pangkalan Bulan. Di garis depan, moral pasukan mulai goyah setelah rumor mengenai perintah mundur menyebar di antara anggota Purifying Force. Mereka merasa dikhianati dan tidak rela meninggalkan jenazah rekan-rekan mereka serta membiarkan Kapten Bianca berjuang sendirian melawan arus Red Tide. Melihat kemarahan dan tekad para konstruk yang menolak menjadi pengecut, Sikikan mengambil posisi tegas. Alih-alih mematuhi perintah pasif dari atas, Sikikan memilih untuk menghargai hak pilih setiap prajurit dan meminta bantuan mereka untuk tetap bertahan. Dengan kehadiran Lucia yang mendekat, Sikikan menyatakan niatnya untuk meminjam kekuatan seluruh anggota Purifying Force guna menghadapi ancaman Red Tide. Laporan dari Pangkalan Bulan menunjukkan hasil 51% bersih dari infeksi, yang memicu sorak-sorai optimisme dari sebagian anggota Dewan untuk segera memulai produksi senjata Omega. Namun, suasana seketika berubah mencekam saat Gestalt mengungkapkan prediksi kerugian di permukaan bumi. Tingkat kematian personel mencapai 99% di garis pantai dan 98% di area pesisir. Dan Nicola menegaskan bahwa jika parlemen terus menunda pengerahan seluruh sumber daya demi menjaga Pangkalan Bulan, umat manusia di permukaan akan musnah sebelum bantuan sempat diproduksi. Hassen menawarkan proposal dengan tingkat keberhasilan 90% dan risiko korban jiwa yang rendah. Namun anggota Dewan B menolak keras secara emosional. Ia berargumen bahwa mempertaruhkan Pangkalan Bulan sama saja dengan mempertaruhkan masa depan jangka panjang umat manusia. Sebuah retorika yang akhirnya membungkam aula dalam persetujuan bisu yang menyesakkan. Di tengah kebuntuan moral tersebut,
Proyektor parlemen tiba-tiba aktif menyiarkan pesan mendadak dari garis depan. Komunikasi tepat waktu dari Komandan Grey Raven. Proyeksi video menampilkan Sikikan dan para konstruk yang menyatakan deklarasi bersama untuk tetap bertahan di garis depan demi melindungi warga sipil dari ancaman Red Tide. Meskipun tanpa bala bantuan, Sikikan menegaskan bahwa meski bangunan bisa dibangun kembali dan laut bisa dimurnikan, harga diri serta keyakinan umat manusia tidak akan pernah bisa kembali jika mereka memilih melarikan diri seperti pengecut. Jadi dengan itu tim akan mempertahankan garis depan setidaknya 5 hari. Deklarasi ini ditandatangani oleh 90% personel yang tersisa, termasuk Lucia dan anggota Purifying Force, sebagai bentuk kehendak bebas untuk berkorban demi masa depan bumi. Suasana di parlemen semakin terguncang ketika muncul komunikasi darurat dari tim pengintai pangkalan bulan. Mereka berhasil menyelesaikan investigasi dengan kecepatan luar biasa. Itu karena para kru manusia serta pasukan teknik memilih meninggalkan keamanan mesin rekayasa demi bekerja lebih cepat. Meski harus bertaruh nyawa menghadapi risiko kebocoran gas dan distorsi gravitasi, mereka melakukan ini karena terinspirasi oleh keberanian pasukan di permukaan bumi. Menyaksikan pengorbanan luar biasa dari para prajurit, warga yang belum dievakuasi, dan keberanian para pasukan teknik, Nicola memberikan pidato penutup yang menggetarkan. Ia menegaskan bahwa senjata dan pangkalan bisa diganti, namun kemauan keras dan harga diri bangsa yang hancur tidak akan pernah bisa diperoleh kembali. Dengan penuh tekad, Nicola secara resmi mengajukan pemungutan suara ulang kepada parlemen untuk membatalkan keputusan mundur dan segera mengerahkan dukungan penuh bagi pasukan di permukaan. Akuarium runtuh dan tenggelam bersama para korban, meninggalkan Bianca dalam dilema. Apakah keputusannya menyelamatkan yang masih hidup adalah kesalahan? Di dasar laut yang sunyi, dikelilingi Red Tide dan Corrupted yang terus bergerak, ia dihantui rasa bersalah dan mempertanyakan nasib rekan-rekannya yang tertinggal. Suara-suara kacau dan ingatan bercampur akibat virus punishing yang mengganggu mindnya. Prinsip pasukan pemurnian kembali terngiang, melindungi yang hidup dengan mengorbankan yang telah terinfeksi, bahkan jika itu berarti membunuh mantan sekutu sendiri. Namun Bianca tidak mampu melihat mereka hanya sebagai musuh. Baginya, mereka tetap rekan yang pernah berjuang bersama. Di sisi lain, anggota pasukan menganggap ikatan dan emosi sebagai kelemahan. Mereka mencemooh Bianca sebagai penjaga pagar, yang ragu mengambil keputusan, dan menyebutnya tidak layak menjadi kapten. Chico terus dibandingkan dengannya, sosok yang lebih tegas, siap menerima kematian, bahkan berharap tidak dikasihani jika suatu hari berubah menjadi Corrupted. Kilasan masa lalu memperlihatkan tekanan yang terus Bianca hadapi sebagai pemimpin. Keputusannya menjaga keseimbangan sering disalahartikan sebagai kelemahan, termasuk saat ia membiarkan Palma pergi demi mencegah bahaya yang lebih besar, yang justru memicu kemarahan dan penolakan dari anggota pasukan lainnya. Dalam sisa kesadarannya, Bianca melihat Phantom Tracer bersinar di laut gelap. Gelombang kenangan asing dan informasi tak dikenal mencoba masuk ke dalam mindnya, diiringi suara misterius yang mengajaknya meninggalkan rasa sakit dan kelemahan. Suara itu mengaku sebagai Chico, namun Bianca menolaknya. Ia percaya itu hanya ilusi Red Tide, karena Chico seharusnya sudah mati, namun suara tersebut menyatakan Chico masih hidup, melindunginya dengan menyerap punishing virus di laut. Dalam cahaya redup, Bianca melihat sosok Chico yang terus berkembang menjadi entitas kolosal yang mengerikan. Suara lain mengungkap bahwa semua ini hanyalah eksperimen, untuk menguji potensi dan menguras sumber daya manusia. Chico sendiri menerima kemungkinan menjadi monster, sejalan dengan pandangan bahwa anggota Purifying Force pada akhirnya akan kehilangan kemanusiaan mereka. Dalam percakapan batin, Chico mempertanyakan keyakinan Bianca, tentang belas kasihan, kekejaman, dan tujuan di balik tindakannya. Bianca menjawab bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk melindungi yang hidup dan menyelesaikan masalah, meski tidak semuanya benar-benar terselesaikan. Saat ditanya apakah ia menikmati membunuh rekan sendiri, Bianca menolak. Ia juga menolak untuk lari, karena itu hanya akan memaksa orang lain menanggung beban yang sama. Tiba-tiba Phantom Tracer kehilangan kendali dan mulai meretas. Kilasan ingatan mengerikan muncul, fragmen kesadaran dalam Red Tide yang terus didekripsi. Dari rekaman tersebut, terungkap bahwa data berasal dari frame Empyrea milik Leaf,
dan kemungkinan merupakan gambaran masa depan yang disimpulkan oleh jaringan Ascension. Fragmen kesadaran dalam Red Tide menyatu menjadi kumpulan suara yang kacau. Ada yang berdoa, ada yang mengutuk, keinginan mereka beragam. Kebebasan, kebersamaan, dan harapan untuk tetap hidup meski tubuh telah hancur. Namun, keputusasaan mendorong satu kesimpulan. Jika hanya monster yang bisa bertahan, maka mereka akan menjadi monster. Di antara suara-suara itu, muncul sosok Litos. Awalnya ia mengungkapkan keinginan sederhana, menyelamatkan semua orang, namun seiring waktu, kesadarannya terperangkap dalam siklus berulang yang menyiksa, hingga ia kehilangan arah dan mempertanyakan keberadaannya sendiri. Ketika terus ditanya tentang keinginannya, Litos akhirnya menyerah. Ia meminta untuk dibunuh demi memperbaiki kesalahannya. Mengaku telah melalui proses itu berkali-kali hingga tak mampu menghitungnya lagi. Dalam sisa kesadarannya, Litos mengungkap harapan terakhir, agar tidak ada lagi ascendant baru yang diciptakan oleh jaringan Ascension, sehingga tidak ada orang lain yang harus mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Di tengah badai salju, Bianca menemukan Chico yang hampir bunuh diri dan menyelamatkannya. Chico mengungkap bahwa ia telah membunuh rekan-rekan mereka yang berubah menjadi corrupted, sekaligus meragukan keputusan Bianca yang nekat datang sendirian. Lalu percakapan mereka berlanjut ke masa lalu Bianca, tentang kampung halamannya dan gereja tempat ia dibesarkan, hingga akhirnya terungkap bahwa Bianca sendiri telah membunuh sosok ayah yang merawatnya. Kesadaran Bianca kembali terguncang saat suara misterius menawarkan kemungkinan bertemu kembali dengan orang-orang yang telah mati melalui Red Tide. Phantom Tracer kemudian memunculkan kilasan masa depan, kehancuran yang tak terhindarkan, serta upaya Ascendance untuk menghidupkan kembali manusia dengan menjahit kesadaran mereka di dalam Red Tide. Bianca menolak gagasan itu. Baginya, keberadaan tersebut bukanlah kehidupan, melainkan penyiksaan bagi yang masih hidup. Namun suara-suara itu menantangnya. Apakah ia sanggup membunuh mereka yang masih memiliki kesadaran, termasuk Chico? Di tengah kebingungan, muncul berbagai versi Chico dengan keinginan yang saling bertentangan, meminta diselamatkan, meminta dibunuh, hingga ingin menghancurkan dunia. Bianca menyadari bahwa manusia pada dasarnya penuh kontradiksi, memiliki kelemahan, kebaikan, dan keinginan yang saling bertentangan. Namun ia menerima bahwa ketidaksempurnaan itulah yang membentuk manusia. Tidak perlu menjadi sempurna seperti yang diinginkan Red Tide, cahaya dan bayangan, kebaikan dan keburukan. Semuanya adalah bagian yang tak terpisahkan. Pada akhirnya, Bianca mengambil keputusan, menolak tinggal dalam ilusi Red Tide, meski itu berarti harus membunuh mereka yang masih memohon untuk hidup. Chico, yang mulai kehilangan kendali, memohon agar Bianca mengakhiri dirinya sebelum ia menyakiti orang lain. Saat malam tiba, laut dangkal yang tertutup kabut mulai berubah mencekam, jarak pandang menurun, sementara rasa takut perlahan menyelimuti garis pantai. Dari laut merah gelap, tentakel dan makhluk hetero mulai muncul satu persatu. Detektor punishing virus milik pasukan pemurnian langsung memperingatkan adanya konsentrasi virus yang sangat tinggi. Tapi pasukan pemurnian tidak mundur, mereka justru maju sambil membawa suar sebagai umpan agar makhluk hetero memperlihatkan diri. Begitu musuh muncul, serangan langsung datang dari berbagai arah tersembunyi di balik kabut, tombak dan peluru menghantam para hetero dengan cepat dan efisien. Sikikan menyadari beginilah cara pasukan pemurnian bertarung, diam, brutal, dan mematikan. Seekor makhluk hetero raksasa kemudian keluar dari laut setelah menyerap Red Tide dalam jumlah besar. Monster itu terlalu besar untuk dihentikan senjata biasa, dan mulai menyerang tentara pasukan pemurnian. Sikikan segera memerintahkan Lucia untuk membekukan kaki monster tersebut. Lucia melesat ke depan, membekukan bagian bawah tubuh makhluk itu hingga kehilangan keseimbangan dan jatuh ke pasir. Setelah itu, tombak-tombak pasukan pemurnian menusuk tubuhnya agar tetap tertahan. Makhluk itu menjerit seperti manusia. Seorang anggota Purifying Force bernama Isarius menembakkan suar ke tenggorokannya, lalu menghancurkan kepalanya dengan senjata anti-corrupted sampai benar-benar hancur. Setelah kabut perlahan menghilang, makhluk hetero lainnya mundur kembali ke laut. Pasukan berhasil bertahan satu malam lagi meski semua orang mulai kelelahan secara mental dan fisik. Setelah pertempuran,
Lucia memastikan kondisi Sikikan baik-baik saja, karena hanya dirinya dari Grey Raven yang berada di sana tanpa Lee dan Liv. Lucia sangat khawatir jika sesuatu terjadi pada komandan. Sikikan mencoba mencairkan suasana dengan bercanda soal rasa dingin yang sebenarnya berasal dari efek es milik Lucia. Lucia akhirnya tersenyum meski tetap serius memikirkan situasi mereka. Mereka membahas operasi pertahanan yang terasa terlalu berisiko dan bukan gaya strategi Sikikan. Setiap malam, makhluk hetero terus menyusup ke daratan lewat pantai dangkal. Grey Raven dan pasukan pemurnian terus menahan mereka, tetapi banyak musuh berhasil lolos menuju pedalaman, mengancam tempat perlindungan manusia. Babilonia sendiri masih membutuhkan waktu beberapa hari untuk mengumpulkan senjata Omega guna menghentikan Red Tide di pintu masuk laut. Karena kekurangan personel, Isarius menawarkan diri menjadi umpan untuk menarik makhluk hetero agar bisa dimusnahkan lebih efektif. Meski rencana itu sangat berbahaya, Sikikan akhirnya membantu menyiapkan formasi bersama Lucia sehingga peluang keberhasilan meningkat. Selama beberapa malam terakhir, banyak anggota pasukan pemurnian tewas di pantai tanpa sempat dikenal namanya. Mereka bertarung tanpa rasa takut, seolah sudah melupakan arti ketakutan setelah menjalani terlalu banyak misi pembersihan. Sikikan mulai merasa jumlah makhluk hetero yang datang memang berkurang, tetapi nalurinya memperingatkan bahwa ancaman yang jauh lebih besar sedang mendekat. Saat Sikikan dan Lucia hendak memeriksa medan perang, angin laut tiba-tiba membawa bau busuk yang menyengat. Isarius langsung berdiri dan menatap ke kejauhan sebelum berkata singkat dengan nada waspada. Saat tanah mulai bergetar hebat, sesosok raksasa pucat yang tampak menyerupai manusia muncul dari tengah laut, membawa gelombang Red Tide dan kristal tajam Punishing Virus ke arah pantai. Menyadari ancaman tersebut, Sikikan segera memerintahkan evakuasi. Lucia dengan cepat membekukan lautan untuk memberi celah waktu bagi Purifying Force mundur ke dataran yang lebih tinggi. Meskipun origin monster tersebut belum diketahui, ukurannya yang kolosal menunjukkan mutasi makhluk hetero baru yang berpotensi menghancurkan daratan. Sikikan memerintahkan Lucia untuk menghubungi Babilonia guna meminta bantuan mendesak. Komunikasi sempat terputus karena kekacauan yang terjadi di pihak tim Kerberos, di mana Vera sedang berselisih dengan Noctis dan 21 di atas perahu. Setelah situasi terkendali, Vera mengonfirmasi bahwa mereka telah dikerahkan untuk membantu Grey Raven di akuarium Copperfield. Ia menjelaskan rencana penggunaan senjata Omega yang telah dilengkapi mesin autodrift. Namun pengerahan perangkat tersebut di garis pantai tetap memerlukan tenaga manual yang sangat menantang karena terbatasnya jumlah personel. Di tengah kekhawatiran akan kurangnya personil, sebuah kejutan datang dari arah Bukit Pasir. Kamui muncul dengan aksi spektakuler menggunakan pedang besarnya. Diikuti oleh kedatangan regu Strike Hawk yang dipimpin oleh Chrome. Kehadiran mereka memberikan bantuan signifikan. Chrome beserta anggota Strike Hawk lainnya, Wan Shi yang berjaga dari jarak jauh dan Camu yang menjaga titik pertahanan luar, langsung siap menerima perintah Sikikan. Tak lama kemudian, kapal ringan Kerberos yang membawa Vera terlihat mendekat ke pantai. Dengan bala bantuan dari Strike Hawk dan Kerberos yang telah berkumpul, formasi pertahanan pun terbentuk. Sikikan yang sebelumnya sempat cemas akan kekurangan personel, kini kembali mendapatkan harapan, dan segera menginstruksikan seluruh tim untuk memulai pertempuran demi menahan laju ancaman raksasa tersebut. Chrome segera menyiapkan area pertahanan menggunakan senjata Omega. Namun mereka harus terlebih dahulu membendung gelombang makhluk hetero yang bisa mendarat kapan saja. Dua anggota Purifying Force, Uri dan Jelly, memberikan dukungan logistik berupa menara pertahanan sederhana atas instruksi Chrome. Menara-menara tersebut dipasang di pantai timur untuk mencegat musuh yang mencoba mendarat dari arah sana. Tim kemudian bergerak ke area pertempuran untuk menghabisi setiap makhluk hetero yang datang. Setelah gelombang awal berhasil diredam, Uri melaporkan bahwa 3 jenis menara pertahanan tambahan telah siap digunakan setelah melalui proses perbaikan. Chrome memberikan peringatan keras saat gelombang musuh berikutnya tiba, memaksa seluruh pasukan untuk kembali bertarung demi mempertahankan posisi. Strategi pertahanan mulai diperkuat dengan aktivasi senjata Omega, menciptakan zona aman sementara yang dapat menahan laju serangan musuh. Namun, situasi di laut tetap tidak menentu. Saat pemeriksaan area pantai dilakukan, gelombang makhluk hetero kembali muncul, memicu pertempuran sengit lainnya. Di tengah kekacauan tersebut, Vera beserta tim Kerberos akhirnya tiba di daratan setelah menyelesaikan tugas mereka di tengah laut. Vera mengonfirmasi bahwa senjata Omega di laut telah berhasil disiapkan. Meski begitu,
Situasi di pantai kembali memburuk saat Uri melaporkan bahwa menara energi yang mereka pasang sebelumnya telah hancur total akibat serangan musuh yang terus-menerus. Tanpa membuang waktu, Vera langsung memimpin serangan balasan, dan mengajak seluruh pasukan untuk menghabisi sisa-sisa makhluk hetero yang masih mencoba menembus pertahanan mereka.